semuanya, saya Norina Liranti Pelokila. Saat ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh kedua teman kelompok saya yang sangat cantik-cantik. Kami akan berbincang-bincang singkat tentang sebuah topik yang menarik, dan tentu topik ini masih menjadi persoalan yang serius di negara kita, yaitu kita akan berbicara tentang korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah korupsi ini masih marak terjadi sampai saat ini di negara kita. Kasusnya itu mulai dari kasus kecil maupun kasus besar. Kita sudah lihat di media sosial atau berita acara lainnya. Dalam menangani kasus korupsi, kita semua sepakat kita mempercayakan kepada pihak atau lembaga-lembaga yang memiliki hak dan wewenangnya di ranah tersebut, seperti KPK. Nah teman-teman, ada pepatah mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah dalam hal ini, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan sama-sama membahas peran generasi muda atau kita sebagai mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Tentu dalam membahas topik yang menarik ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh kedua teman kelompok saya yang cantik-cantik ini, bernama Saya Disna Snae, saya Marince Dedila Palo. Terima kasih untuk perkenalannya. Mahasiswa sering dianggap sebagai agent of change atau pembawa perubahan sosial. Kita juga sering dianggap sebagai penjaga nilai dan etika dalam masyarakat. Dan jangan lupa, kita adalah pemimpin, calon pemimpin di masa depan. Untuk itu, saya dan teman saya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas upaya kita sebagai mahasiswa dalam mencegah korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Disna untuk memberikan pendapatnya apa saja peran kita sebagai mahasiswa yang dapat kita lakukan dalam upaya pencegahan korupsi. Kepada saudara Disna, saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam masyarakat. Jadi, kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Kita harus menjadi agen perubahan dengan berperan aktif dalam edukasi, pengawasan, dan gerakan anti korupsi, baik itu di lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus. Kita sebagai mahasiswa juga dapat memanfaatkan keterampilan kita seperti teknologi informasi dalam pencegahan korupsi. Nah, di sini ada beberapa bagian peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi, yaitu yang pertama tentang edukasi dan penyebaran informasi. Kita sebagai mahasiswa dapat menyelenggarakan kegiatan seperti seminar, diskusi, dan workshop tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Yang kedua, tentang pengawasan dan advokasi. Kita sebagai mahasiswa harus terlibat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran kampus dan kebijakan publik. Yang ketiga, tentang partisipasi dalam gerakan anti korupsi. Kita sebagai mahasiswa dapat bergabung dalam kegiatan organisasi atau komunitas anti korupsi yang ada. Dan kita dapat aktif dalam kampanye yang diselenggarakan. Yang keempat, tentang pengembangan riset dan inovasi. Sebagai mahasiswa, kita dapat melakukan penelitian tentang penyebab dan dampak yang ada. Yang kelima, tentang pembentukan karakter dan etika. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki akan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kita harus menjadi contoh dan perilaku yang baik
di lingkungan kampus maupun masyarakat. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Itu saja. Terima kasih untuk pendapat yang luar biasa bahwa kita sebagai mahasiswa ini kita dapat melakukan peran-peran yang disebutkan tadi untuk upaya pencegahan korupsi. Seperti yang telah disebutkan Kak Disna bahwa kita bisa berperan dari berbagai pihak dan juga kita dapat melakukan seperti kampanye dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut dilakukan, kita juga memerlukan yang namanya strategi. Strategi ini kita perlukan agar tujuan kita yaitu pencegahan korupsi ini dapat terrealisasi dengan baik. Nah, pada bagian ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Marince untuk memberikan suara emasnya strategi apa saja yang dapat kita lakukan dalam upaya pencegahan korupsi. Kepada Marince saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan membahas tentang strategi dalam upaya pencegahan korupsi. Kita dapat memanfaatkan teknologi, khususnya HP, untuk media sosial. Dalam upaya pencegahan korupsi, kenapa saya bilang media sosial? Karena media sosial itu digunakan untuk semua kalangan, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang tua. Dengan media sosial, kita dapat memberikan edukasi dan pengedaran. Yang pertama, edukasi dan pengedaran. Kita sebagai mahasiswa, kita wajib mengikuti atau mengadakan seminar, workshop, dan diskusi tentang anti korupsi di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Kita sebagai mahasiswa juga kita harus membentuk satu komunitas atau forum anti korupsi di lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kolaborasi dengan pihak terkait. Kita sebagai mahasiswa, kita berada di lingkungan kampus harus bekerja sama dengan lembaga sekitar seperti KPK, ICW, Ombudsman, dan media sosial lainnya. Kita sebagai mahasiswa juga kita harus terlibat dalam program kerja lapangan atau magang atau relevan dalam anti korupsi di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Terima kasih. Itu saja. Ya. Oke, terima kasih Kak Marince untuk pendapat yang luar biasa. Bagaimana strategi yang dapat kita lakukan dalam upaya pencegahan korupsi ini. Seperti yang disampaikan oleh kedua teman saya, bahwa kita sebagai mahasiswa, kita harus sadar akan pentingnya kita dalam upaya pencegahan korupsi ini. Karena kita adalah agen of change atau pembawa perubahan sosial. Kita juga adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Tentu kita harus memutuskan korupsi ini. Para koruptor-koruptor yang ada ini cukup di mereka saja. Kita harus memutuskan rantai korupsi ini agar kita sebagai penerus bangsa nanti dapat menjabat, kita dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan. Dan juga dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, ayo kita sebagai generasi muda, kita sebagai mahasiswa, kita melawan korupsi dengan kita mencegah dari diri kita sendiri. Terima kasih kepada kedua teman saya yaitu Kak Disna dan Kak Marince yang sudah sama-sama meluangkan waktunya dalam bincang-bincang singkat ini. Terima kasih juga teman-teman semua yang telah menonton. Semoga apa yang disampaikan oleh kami bertiga ini dapat memberikan manfaatnya bagi kalian semua yang menonton ya. Terima kasih, sampai jumpa.